Apa sih itu bahasa? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama dan berinteraksi. Sederhananya, bahasa adalah alat komunikasi utama manusia, yang terdiri dari bunyi-bunyi atau simbol-simbol seperti huruf dan angka. Para ahli linguistik seperti Ferdinand de Saussure menyebut bahasa sebagai sistem tanda untuk mengungkapkan pikiran, sedangkan Noam Chomsky menyatakan bahasa adalah kemampuan bawaan manusia untuk menciptakan kalimat. Mengapa bahasa bisa mempunyai masalah? Bahasa bisa mempunyai masalah karena bersifat dinamis dan dipengaruhi lingkungan. Di era globalisasi, kontak antar budaya yang intens melalui teknologi, perdagangan, dan hiburan membawa serapan bahasa asing yang masif. Jika tidak diimbangi dengan pembinaan, serapan itu bisa menggeser kosakata yang asli. Selain itu, urbanisasi membuat orang meninggalkan kampung halaman, sehingga bahasa daerah jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda sering melihat bahasa tradisional sebagai kuno dibandingkan bahasa global seperti bahasa Inggris. Akibatnya, bahasa bisa kehilangan penutur, kosakatanya menyusut hingga punah. Masalah ini tidak hanya linguistik, tapi juga hilangnya warisan budaya dan pengetahuan lokal. Nah, sekarang kita masuk ke topik utama, yakni realita bahasa Indonesia di era digital. Bahasa Indonesia mengalami tantangan yang semakin berat, yang semakin nyata di era digital dan globalisasi. Mari kita bahas satu persatu secara lebih mendalam. Pertama, maraknya campur kode dan serapan bahasa asing yang berlebihan. Fenomena ini paling nyata terlihat pada generasi muda di perkotaan, seperti yang dikenal dengan bahasa Jaksel atau bahasa gaul ala Jakarta Selatan. Kalimat seperti gua literally atau which is sudah jadi hal biasa. Kata-kata Inggris seperti sorry, guys, update, cancel, atau frasa by the way, so far so good diselipkan begitu saja tanpa padanan yang tepat. Ini tuh bukan hanya gaya bicara, tapi mencerminkan rendahnya kebanggaan terhadap bahasa sendiri. Banyak anak muda yang merasa menggunakan bahasa campur membuat mereka terlihat lebih modern, berpendidikan, atau bergengsi. Padahal Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah menyediakan ribuan padanan seperti maaf untuk sorry, pembaruan untuk update, atau batal untuk cancel. Namun, padanan ini jarang digunakan. Masalah yang kedua yakni menurunnya kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesalahan ejaan, tata bahasa, dan pemilihan kata sering kita jumpai di mana-mana. Spanduk warung bertuliskan di spasi jual bukan dijual tanpa spasi, iklan online tanpa tanda baca yang tepat, hingga laporan resmi yang kalimatnya terbelit-belit di media sosial. Singkatan seperti gue, LU, DG, DTK sudah jadi kebiasaan, bahkan merembet ke tulisan formal seperti surat lamaran kerja atau tugas sekolah. Pengaruh bahasa daerah juga terkadang menyebabkan interferensi, misalnya struktur kalimat yang tidak sesuai kaidah baku. Yang ketiga, yakni era digital yang mempercepat degradasi. Media sosial, chat, dan konten pendek mendorong bahasa singkat, penuh emotikan, stiker, dan slang. Generasi Z dan generasi Alpha tumbuh dengan bahasa alay atau bahasa planet yang ekstrim. Akibat jangka panjangnya, kemampuan berbahasa formal menurun drastis. Banyak mahasiswa yang kesulitan menulis esai atau berpidato dengan baik. Ini juga melemahkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan karena banyak istilah teknis langsung diambil dari bahasa Inggris tanpa terjemahan. Masalah keempat adalah kurangnya kesadaran kolektif. Meski terdapat Hari Bahasa Nasional atau Bulan Bahasa, masih banyak masyarakat yang acuh di ruang publik seperti kantor pemerintah atau sekolah. Bahasa campur tetap marak. Ini semua membuat bahasa Indonesia semakin tergerus dari dalam.
Tenang, semua masalah ini bukan tanpa solusi. Justru ada banyak langkah konkret yang bisa kita lakukan bersama untuk membina dan melestarikan bahasa Indonesia. Berikut adalah solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam bahasa Indonesia. Solusi pertama yakni perkuat pendidikan formal dan non-formal. Di sekolah, mata pelajaran bahasa Indonesia harus lebih menekankan praktik berbahasa baik dan benar, bukan hanya hafalan kaidah. Tambahkan muatan lokal dengan mengajarkan bahasa daerah secara wajib di daerah masing-masing, seperti program revitalisasi bahasa daerah yang digagas Kementerian Pendidikan. Guru dan dosen harus menjadi teladan dengan selalu menggunakan bahasa baku di kelas. Kedua, bangun kesadaran masyarakat melalui kampanye yang masif. Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bisa memperluas program Bulan Bahasa dan Sastra setiap Oktober dengan kegiatan yang lebih menarik, lomba konten media sosial berbahasa Indonesia murni, festival cerita rakyat daerah, atau penyuluhan di mal dan transportasi umum. Media massa juga berperan dengan menayangkan iklan layanan masyarakat tentang pentingnya bahasa yang baik. Solusi yang keempat yaitu memanfaatkan teknologi secara positif. Membuat konten YouTube, TikTok, dan Instagram dalam bahasa Indonesia yang kreatif dan menghibur, tutorial, vlog, musik, atau meme dengan menggunakan kaidah bahasa yang benar. Influencer dan konten kreator muda bisa jadi agen perubahan dengan bangga berbahasa Indonesia tanpa campur aduk. Solusi yang kelima adalah mendukung kebijakan dan regulasi yang tegas. Terapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara dengan lebih konsisten. Misalnya, mewajibkan bahasa Indonesia di semua dokumen resmi dan ruang publik. Beri insentif bagi perubahan atau institusi yang aktif melestarikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Solusi terakhir, kita sebagai individu bisa mulai dari diri sendiri. Perbaiki kebiasaan berbahasa sehari-hari, baca buku sastra Indonesia, gunakan padanan kata asing, dan koreksi teman dengan sopan jika perlu. Ingat, setiap kali kita memilih bahasa Indonesia yang benar, kita sedang menjaga martabat bangsa. Dengan komitmen bersama dari pemerintah, pendidik, keluarga, hingga generasi muda, bahasa Indonesia akan tetap tegak sebagai bahasa persatuan, sekaligus melindungi kekayaan bahasa Indonesia. Kita telah menelusuri perjalanan bahasa dari alat komunikasi yang paling mulia milik manusia hingga tantangan besar yang dihadapi bahasa Indonesia saat ini. Kita melihat bagaimana campur kode berlebihan, kesalahan ejaan dan tata bahasa, pengaruh media sosial, hingga ancaman kepunahan bahasa daerah secara perlahan menggerus kemurnian dan kekayaan bahasa kita. Ini bukan sekedar masalah kata-kata, tapi ancaman nyata terhadap identitas, budaya, dan persatuan bahasa yang telah dirintis sejak Sumpah Pemuda. Namun, kita tidak perlu berputus asa. Justru saat ini adalah momen terbaik untuk kita bertindak. Solusinya ada di tangan kita semua. Mulai dari keluarga, biasakan anak berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sekolah, kuatkan pendidikan bahasa dan revitalisasi bahasa daerah. Di media sosial, ciptakan konten kreatif berbahasa murni yang keren dan viral. Dan yang terpenting, mulai dari diri sendiri. Setiap hari, pilih kata-kata Indonesia, gunakan padanan yang tepat, dan bangga berbahasa dengan kaidah yang benar. Mari bersama-sama mewujudkan Indonesia yang kaya bahasa, kuat budaya, dan bersatu dalam keberagaman. Mulai hari ini, cintai dan gunakan bahasa Indonesia yang benar, karena bahasa yang kita jaga hari ini adalah masa depan bangsa yang kita wariskan besok.
Terima kasih telah menonton. Salam bahasa, salam literasi.